Baik, sambil nunggu yang lain. Menunggu yang lain ya. Sebentar lagi kita mulai. Baik, udah 5 orang yang hadir, 4 orang ya. Ya, ini cek jelas nggak ini rekan-rekan? Jelas nggak kira-kira suara saya? Kecil atau lumayan keras gitu? Alhamdulillah ya, ada Muhammad Taufik Ridwan. Ustaz Muhammad Taufik Ridwan, ini rekan saya nih. Beliau seorang praktisi juga ini. Alhamdulillah ya, bisa hadir. Beliau nih pasiennya udah banyak nih, Ustaz Muhammad Taufik Ridwan. Beliau buka praktek di Bintara. Bagaimana cara meruqyah orang kerasukan? Cara meruqyah orang kerasukan gampang, Mbak ya. Meruqyah orang kerasukan, bacakan aja Al-Qur'an. Bacakan Al-Fatihah, ayat kursi. Kemudian bacakan surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Al-Falaq, An-Nas ya, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, bacakan. Tekan di bagian daerah tengkuk. Bacakan aja, nanti insyaallah keluar jinnya. Jelas sekali ya, alhamdulillah ya, Pak Irul ya. Baik, kita mulai sambil nanti nunggu yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pertama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada umat yang senantiasa menjalankan syariatnya sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, ini banyak teman-teman yang bergabung ya. Baik, yang baru bergabung, ini saya juga baru mulai ya, karena sambil nunggu yang lain. InsyaAllah rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini seperti biasa ya, ini beberapa kalinya saya live. Kita akan membahas tentang cara
membongkar ya, bahasanya membongkar. Membongkar cara metode ruqyah jarak jauh atau online. Membongkar bagaimana caranya meruqyah jarak jauh atau online gitu. Nanti di akhir acara kita akan adakan ruqyah jarak jauh, ruqyah online seperti sebagaimana kemarin ya. Jadi teman-teman yang punya gangguan, keluhan-keluhan, baik keluhan secara medis maupun non medis ataupun psikis, silahkan nanti bisa mengikuti ruqyah jarak jauhnya ya. Ruqyah jarak jauhnya. Kemarin ada teman-teman yang merasakan ataupun ada semacam reaksi-reaksi ketika ruqyah jarak jauh kemarin ya. Ada yang sampai mau muntah, ada yang sampai kelayangan dan sebagainya. Nah, itu merupakan ruqyah jarak jauh. Efeknya ada juga ternyata. Baik, kita mulai. Jadi tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini yaitu membongkar bagaimana cara meruqyah jarak jauh atau online. Pertanyaannya ya, silakan yang baru bergabung ya. Baru bergabung silakan. Pertanyaannya, apakah bisa gitu kan? Ruqyah itu dilakukan dengan jarak jauh. Memang signifikan. Apakah bisa membuahkan hasil yang sangat signifikan, hasil yang sangat memuaskan? Apakah bisa menyembuhkan orang dengan jarak jauh? Apakah bisa memberikan satu efek yang bisa membuat orang itu sembuh dan sebagainya dengan ruqyah jarak jauh? Itu kan pertanyaannya kan. Kemudian apakah boleh gitu kan? Nah, ini sebenarnya memang ruqyah jarak jauh itu Rasulullah itu tidak mencontohkan. Rasulullah tidak mencontohkan. Kemudian para sahabat, kebanyakan memang Rasulullah dan para sahabat itu meruqyah jarak dekat, gitu kan. Tapi ada seorang ulama yang mencontohkan, mempraktekkan ruqyah jarak jauh, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau seorang, itu kita faham ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu seorang ulama besar. Beliau bagian dari mazhabul arba'ah. Jadi 4 mazhab yang besar ya. Salah satu ulama mazhab, salah satu seorang ulama 4 mazhab ya. Karena di antaranya ulama mazhab yang populer itu kan Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Maliki, Al-Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal beliau seorang muhadditsin, seorang ahli hadis, dan beliau juga seorang peruqyah. Beliau pernah diminta untuk meruqyah kalau nggak salah kerabat khalifah pada waktu itu, karena beliau itu sibuk. Ahmad bin Hanbal itu sibuk karena dakwah, ngisi kajian ilmu dan sebagainya, sibuk. Akhirnya beliau tidak bisa menyempatkan untuk datang hadir ke tempat orang yang kerasukan tadi. Kemudian beliau memerintahkan kepada seseorang ya untuk membawa sendal beliau yang suka dipakai wudu ya. Kemudian diperintahkan supaya dipukulkan kepada si pasien, si orang yang kesurupan. Kemudian diancam. Kemudian si utusan Imam Ahmad bin Hanbal itu pulang, kemudian datang ke orang yang kesurupan, kemudian diancam untuk dipukul. Nah, jinnya itu ketakutan ya. Kenapa? Karena tahu itu miliknya Imam Ahmad bin Hanbal. Itu merupakan ruqyah jarak jauh ya, walaupun dengan cara mewakilkan kepada orang. Karena kan yang menjadi sumber kekuatan apanya? Sendal milik Imam Ahmad bin Hanbal. Karena buktinya ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu sudah meninggal, si orang tadi itu asalnya sembuh ketika hendak dipukul oleh sendalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, setelah beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, kambuh lagi kesurupan lagi.
Kemudian karena Imam Ahmad bin Hanbal sudah meninggal, orang yang dulu diperintahkan untuk memukul dengan sendal kepada orang yang kesurupan tadi, maka dipakai lagi sendalnya. Sudah nggak berfungsi, jinnya sudah nggak mau tahu itu kan, saya nggak mau keluar. Ini yang punya sendal udah nggak ada, gitu kan? Artinya apa? Artinya yang memberikan pengaruh itu pemilik sendalnya. Padahal beliau itu nggak hadir di hadapan, tapi dengan menggunakan, nah itulah dengan kekuatan iman, dengan menggunakan kekuatan iman, dengan menggunakan kekuatan iman. Nah ini saya dalam situasi COVID ini memang lebih banyak meruqyah online, meruqyah online karena situasi COVID ini ya tidak bisa bergerak leluasa, akhirnya ya dibuka online dan banyak juga ternyata tanggapan dari masyarakat yang mau diruqyah ya, sampai dari Kalimantan, dari Maluku, dari Bangka Belitung, kemudian dari Sumatera itu alhamdulillah banyak juga yang mau diruqyah secara online. Bahkan saya punya pasien di Abu Dhabi ya, Timur Tengah. Dari Timur Tengah itu luar biasa juga. Nah ini rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya pernah juga diminta untuk meruqyah jarak jauh dengan menggunakan foto gitu ya, dengan menggunakan foto. Tad ini tolong dong terawang gitu kan, saya ada penyakitnya, enggak dikasih foto. Ini boleh enggak meruqyah dengan foto? Gitu kan? Saya jawab ini biasanya kalau meruqyah, kalau mengobati orang dengan foto di terawang itu dukun bu, gitu. Itu paranormal. Ya, kenapa? Karena nggak ada kaitannya. Jadi gini, kita harus mengetahui esensi dari para ruqyah. Ruqyah itu apa sih? Banyak orang yang tidak paham tentang makna ruqyah. Ya, tidak paham dengan makna ruqyah. Hadir ada, insyaallah ada Pak Sarwo Hakim ya, ini teman saya luar biasa. Assalamualaikum Mas Sarwo. Nah, harus mengetahui dulu tentang esensi ruqyah. Apa itu ruqyah syar'i? Ruqyah, pengobatan ruqyah itu apa sih? Pengobatan ruqyah itu adalah berasal dari kata raqa yarqi ruqyan atau ruqyatan. Raqa itu secara bahasa artinya menjampi, telah menjampi. Yarqi akan menjampi, ruqyatan penjampiannya. Ya, ruqyah itu sebenarnya jampi. Jampi, secara bahasa itu jampi. Secara syar'i yaitu jampi dengan menggunakan apa? Kitabullah wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan perkataan-perkataan jampi-jampi yang tidak mengandung kemusyrikan, gitu ya. Kata Rasulullah, alijiha bi kitabillah. Alijiha bi kitabillah. Obatilah dia dengan kitabullah. Obatilah dia dengan kitabullah. Nah, itu merupakan inti ruqyah. Ruqyah itu adalah satu jampi pengobatan yang dengan pengobatan tadi itu berupa perkataan yang mengandung unsur-unsur ayat-ayat Allah dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu adalah inti ruqyah. Jadi artinya orang yang mau diruqyah itu dia dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau zikir-zikir Al-Quran. Bagaimana mungkin kalau kita ingin meruqyah jarak jauh dengan menggunakan foto? Siapa yang mau dibacakan? Fotonya yang mau dibacakan? Gak mungkin ya Pak? Gak mungkin. Orangnya yang mau dibacakan, gitu kan? Orangnya kan nggak bisa kita berkomunikasi. Artinya kalau kita ingin ruqyah jarak jauh, kita mesti berkomunikasi. Begitu, yaitu inti esensi dari ruqyah. Jadi ruqyah itu adalah pengobatan atau sebuah jampi yang menggunakan ayat Al-Quran, yang menggunakan ayat suci Al-Quran ataupun zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu esensi ruqyah. Nah, yang mau kita bahas sesuai dengan tema kan, membongkar cara meruqyah jarak jauh. Bagaimana sih intinya cara meruqyah jarak jauh? Yang mau saya bahas sebelum ke sana, kita harus memahami metode ya. Jadi ada yang dinamakan dengan metode, kemudian cara, kemudian sarana ya.
dalam bahasa Arab ada yang dinamakan dengan thariqah, yang kedua uslub, yang ketiga wasilah. Ini harus penting, harus kita pahami ya. Jadi metode itu apa? Metode thariqah itu dalam bahasa Arab adalah, metode itu dalam bahasa Arab adalah thariqah. Thariqah itu merupakan metode ya, metode. Jadi metode itu atau thariqah dalam bahasa Arab itu dia tidak akan berubah. Cara untuk mengobati gangguan jin dan sihir apa? Metodenya thariqahnya hanya satu. Apa itu? Ruqyah. Itu ya. Jadi cara mengobati orang yang terkena gangguan sihir, cara mengobati orang yang terkena gangguan jin hanya satu. Thariqahnya, metodenya, yaitu dengan cara ruqyah. Oleh karenanya tidak boleh kita mengobati gangguan jin dan sihir dengan menggunakan jin lagi atau dengan menggunakan sihir lagi, enggak boleh. Karena Rasulullah tidak mencontohkan. Nah itu sama seperti halnya dakwah Rasul. Bagaimana cara mengubah masyarakat? Thariqahnya cuma satu, metodenya cuma satu, yaitu dengan cara berdakwah, mengubah masyarakat itu. Enggak ada yang lain. Dengan cara berzikir enggak bisa. Masyarakat supaya faham, supaya islami, supaya menjadi lebih baik, itu kita dilakukan dengan zikir enggak bisa. Itu dengan cara dakwah. Dakwah itu metode untuk mengubah masyarakat. Sama seperti halnya kita pada saat ingin mengobati orang yang terkena gangguan jin, sihir, guna-guna, santet, teluh, tenung, itu harus menggunakan apa? Ruqyah, enggak ada lagi. Itu namanya metode. Kemudian kita beralih ke yang kedua, yaitu uslub, cara. Nah, kalau cara, nah ini berubah. Kalau cara ini berubah. Teman-teman, rekan-rekan yang dirahmati Allah, nanti yang mau bertanya nanti di sesi berikutnya ya, setelah ini, karena nanggung ya. Setelah itu nanti kita akan adakan ruqyah online. Kita akan adakan ruqyah online, nanti bisa menyimak ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau memang tayangan ini bermanfaat ya, bisa untuk mengklik tombol bagikan ya, supaya masyarakat di luar sana, kaum muslimin di sana juga ikut bisa mengetahui ataupun bisa ikut dalam kajian kita ini. Nah, tadi metode untuk mengobati orang itu dengan cara apa? Dengan cara meruqyah. Kalau metode itu baku tadi ya, dikatakan ya, baku, enggak boleh berubah. Baku, dari sananya itu. Dasarnya begitu, enggak boleh berubah. Cara mengobati orang yang terkena santet, guna-guna gangguan jin hanya dengan ruqyah. Tidak boleh mengobati gangguan jin dengan jin lagi. Tidak boleh mengobati sihir dengan sihir lagi, enggak boleh. Yang kedua, kita bahas tentang uslub, cara. Lalu caranya bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas. Cara meruqyah itu bisa dengan cara langsung ya. Cara langsung kita bertemu dengan orang, kemudian kita ruqyah orangnya. Kemudian atau dengan cara-cara yang lain. Contoh cara yang lain, misalkan kita meruqyah dengan cara mendengarkan media MP3. Itu kan cara. Jadi kalau metode itu baku, sementara cara itu boleh berubah tergantung situasi dan kondisi. Karena kita ini hidup dalam zaman modern, teknologi, iptek dan sebagainya, kita manfaatkan teknologi yang ada. Makanya Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau meruqyah, mengajarkan ruqyah mandiri kepada para pasiennya ya. Itu dengan cara supaya mendengarkan melalui MP3. Zaman Nabi nggak ada MP3. Ini ulama menggunakan itu, ya. Kenapa? Nah, karena cara itu boleh berubah, ya. Karena dalil meruqyah itu nggak mesti khusus, ya. Nggak mesti khusus karena merujuk kepada dalil yang umum, ya. Alijiha bi kitabillah. Yang penting diobati dengan kitabullah, ya. Caranya mau berbagai macam cara silahkan, yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Dengan cara memperdengarkan dari MP3 atau dengan cara kita ini mendengarkan dari YouTube, kita mendengarkan dari rekaman-rekaman, termasuk kita ini dengan cara berkomunikasi lewat telepon.
Itu silakan, diperbolehkan. Berkomunikasi lewat telepon, baik audio saja ataupun audio visual, audio video, audio visual ya, dengan video call. Itu silakan. Yang penting ucapan-ucapan Al-Qur'an yang kita ucapkan itu bisa tersampaikan kepada orang yang diobati. Kan ketika kita video call jarak jauh, muka kita kelihatan, kemudian suara kita terdengar si telinga orang yang sedang diruqyah. Yang penting itu. Nah, yang ketiga adalah tentang wasilah, tentang alat. Kalau kita berpikir tentang cara meruqyah itu boleh dengan ruqyah jarak jauh online, ya. Pasti kita butuh alat untuk meruqyah tersebut. Alatnya apa ya? HP ya. HP, kemudian ada kuotanya dan sebagainya. Mesti ada HP. Kalau nggak ada HP ya kita nggak bisa meruqyah jarak jauh. Pertanyaannya, apa hasilnya ketika kita meruqyah secara online jarak jauh? Ini studi kasus saya ya. Studi kasus saya ketika saya meruqyah, saya sudah share juga di FB ya, di fanpage itu pasien-pasien yang berasal dari luar pulau Jawa. Sekarang kan saya posisi di Banjar Patroman kan, Jawa Barat. Karena kondisi Covid saya memberanikan diri untuk membuka ruqyah secara online. Ternyata tanggapan masyarakat luar biasa. Ya. Jadi ada dari Kalimantan, sangat banyak di Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, ada dari Sumatera. Pasien saya ada dari Maluku juga yang mau meruqyah online. Kemudian ada yang dari Jakarta, ada yang dari Pamijahan Tasik, ada yang dari Bangka Belitung, Batam, sampai ada yang dari Abu Dhabi ya, Timur Tengah ada. Nah, itu adalah pasien-pasien saya dan hasilnya signifikan. Ada yang memang sembuh, ada yang memang sembuhnya itu beberapa kali, ada yang memang belum ada perubahan ada. Tapi yang perubahan ya tidak sedikit juga yang merasakan perubahan. Contoh satu pasien saya, satu kasus yang saya ruqyah, pasien saya yang terkena sihir mahabbah ya. Sihir mahabbah itu pelet, kalau dalam bahasa Indonesia itu pelet. Jadi orangnya itu dibuat kacau, bingung, kemudian gak karu-karuan, kemudian sampai gak bisa makan, gak bisa tidur itu ya. Ketika ngobrol di WhatsApp dengan orang yang memeletnya itu serasa berhubungan badan. Itu biasanya pelet begitu ya. Di ruqyah satu kali perubahannya sangat luar biasa signifikan. Perubahannya sangat luar biasa. Beliau mengatakan, alhamdulillah Ustaz, sekarang sudah tidak ada keluhan lagi. Sudah tidak ada keluhan lagi, artinya sudah sembuh. Saya tanyakan lagi beberapa hari kemudian, 3 hari kemudian, alhamdulillah masih sembuh ya. Ya mudah-mudahan sampai hari ini Allah memberikan kesembuhan. Kemudian ada satu pasien saya lagi yang kemarin sudah saya jelaskan ya, yaitu dengan cara meruqyah lewat telepon saja, sihir ya, yang berupa batu empedu dan batu ginjal itu terangkat ya. Jadi kasusnya itu beliau itu masuk rumah sakit, besoknya mau dioperasi. Ketika di rongsen ada batu empedu, batu ginjal. Kemudian saya ditelepon, waktu itu saya lagi ngaji ya di Ciamis, karena korbannya itu di Purwakarta. Saya ditelepon, saya ruqyah pakai telepon aja. Kemudian sampai kerasukan, dan besoknya bisa tidur, yang sebelumnya belum bisa tidur. Dan besoknya di rongsen sudah tidak ada batu empedu sama batu ginjalnya. Itu cuma hanya menggunakan ruqyah jarak jauh secara audio. Visualnya nggak ada, secara audio. Itu kesaksian saya ketika meruqyah. Walaupun pada akhirnya memang ketika si orangnya itu sudah terangkat sihirnya, ternyata si dukun itu ngirim lagi, sakit lagi, kemudian saya ruqyah lagi, kemudian temukan buhulnya, baru selesai sudah. Tapi kan di sini ada nilai penting, dengan meruqyah jarak jauh saja sihir itu bisa terangkat. Sihir itu bisa terangkat asalkan tepat, cara metodenya tepat sasaran. Kemudian kita dari sisi ketawakalan juga harus diperhatikan. Dari sisi ketawakalan harus diperhatikan. Nah itu luar biasa ya, pengaruh ruqyah jarak jauh. Jadi bisa
Saya uji cobakan, saya eksperimenkan, ternyata bisa dilakukan dan hasilnya tidak jauh beda dengan ruqyah secara langsung. Memang ada penyakit-penyakit yang memang harus ditangani secara langsung. Kalau pasiennya berontak ya mesti langsung ya. Kalau indikasinya dia suka berontak, apalagi kalau dia punya jin-jin peliharaan, jin pamacan ya, kemudian jin sebagainya, itu biasanya ngejak berantem itu mesti secara langsung. Kalau secara online dilakukan bisa, ya silahkan ya, berarti harus ada pendamping. Kalau jin-jin semacam tadi itu harus pendamping, ada pendamping. Makanya pengetahuan tentang karakter jin juga harus diperhatikan agar kita bisa melakukan ruqyah. Apakah ini bisa dilakukan secara jarak jauh atau jarak dekat? Kalau jin-jin ya, jin-jin yang numpang main masuk itu bisa dilakukan secara online. Atau sihir pelet bisa dilakukan secara online, enggak begitu kuat ya. Jadi kuat dan dilihat dari kuat dan tidaknya gangguan jin tadi. Kalau masih ringan, online dah bisa dilakukan. Pengalaman saya online itu luar biasa ya. Online itu juga bisa membuahkan kesembuhan, keberhasilan. Itu berdasarkan pengalaman saya. Dan saya sudah share pasien-pasien yang sembuh. Beberapa pasien yang sembuh saya share di fanpage. Itu ada ya, seorang ibu yang dia terkena sihir mahabbah pelet, itu sembuh dengan satu kali ruqyah. Mudah-mudahan sampai saat ini tidak ada gejala lagi. Nah itu pengalaman saya. Lalu bagaimana sih caranya meruqyah secara online? Simpel lah sebenarnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Meruqyah secara jarak jauh simpel. Sebagaimana yang dialami oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, hanya dengan mengirimkan benda beliau, yaitu sendal, diwakilkan kepada rekannya, itu bisa mengeluarkan jin. Orangnya jauh, cuman suruh bawa sendalnya aja, nanti diancam untuk dipukulkan, jinnya keluar. Sebenarnya bukan masalah sendalnya, tapi masalah pemilik sendalnya. Kenapa? Karena memang Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu disaksikan oleh manusia dan bangsa jin, beliau adalah orang yang soleh. Makanya semakin soleh seorang peruqyah, semakin kuat keimanannya, maka akan membuahkan keberhasilan yang sangat luar biasa. Oh berarti Ustaz soleh, saya enggak, saya jauh dari soleh ya, masih berusaha memperbaiki diri gitu. Jadi di antaranya keimanan seorang peruqyah itu mesti diperhatikan, dan keimanan yang diruqyah. Makanya seorang peruqyah harus mesti dan harus mempunyai keahlian dan harus mempunyai satu tujuan, harus bisa mengubah mindset berpikir yang diruqyah. Harus bisa mengubah pemikiran orang yang diruqyah, yang tadinya dia itu jauh dari syariat. Kita dakwahi dulu sebelum diruqyah. Fahamkan dulu tentang pengobatan syar'i, tentang bagaimana sisi ketauhidan. Kita fahamkan tentang agama Islam. Kalau dia jarang sholat, kita fahamkan tentang sholat. Kalau dia tauhidnya lemah, kita kuatkan. Tawakalnya lemah, kita kuatkan. Nah itu untuk membangun keimanan. Ketika dia punya dosa, kita suruh untuk bertaubat. Jadi yang meruqyah memperhatikan aspek ketawakalan, aspek keimanan. Yang diruqyah pun memperhatikan itu. Kalau enggak memperhatikan yang diruqyahnya, maka diingatkan. Maka itulah namanya dakwah. Dan disitulah inti keberhasilan proses ruqyah. Inti keberhasilan daripada proses ruqyah. Sekuat apapun jin, sekuat apapun sihir, gitu ya, dengan kekuatan iman maka akan kalah. Dan tentunya kita nggak boleh menjadi orang yang lebih kuat ya. Kita tidak boleh merasa lebih kuat. Kata para ulama, antara raja dan khauf itu harus ada. Ya, raja dan khauf itu harus ada. Kalau kita saksikan bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, luar biasa ujiannya kan. Beliau diserang bertubi-tubi dengan di beberapa penjuru, di semua penjuru. Syaitan itu menyerang, tentara iblis itu menyerang, berubah jadi api, berubah jadi perampok, menghancurkan kebun-kebunnya, kemudian mencuri daripada
ternaknya, lembunya, kambingnya sampai miskin. Kemudian meniupkan dengan kekuatan iblis, ditiupkan sehingga timbul penyakit yang sangat luar biasa. Itu kita jangan menganggap remeh iblis dan syaitan. Tapi kita pun jangan takut kepada syaitan. Kenapa? Kita mesti bertawakal. Insyaallah pengalaman saya itu merasakan ketika menjadi seorang peruqyah ada yang melindungi. Memang sempat pernah ketika meruqyah guna-guna sihir itu, pernah waktu itu agak meriang-meriang lagi. Tapi kesananya sebelum meruqyah kita bentengi dulu. Kalau meruqyah sihir itu bentengi dulu, dikit-dikit, kemudian diusapkan. Alhamdulillah itu sihir itu nggak berbalik, gitu ya. Jadi pengalaman saya justru seorang peruqyah itu malah ada yang melindungi. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala, bukan mungkin lagi, Allah Subhanahu wa taala yang melindungi. Jadi jangan takut kepada syaitan dan jangan takut menjadi seorang peruqyah, karena akan ada benteng yang tidak terlihat. Itu ya pengalaman saya. Tapi kita jangan merasa aman, jangan merasa kuat juga. Karena supaya tawakal ini tumbuh, disitulah inti kekuatan. Walaupun secara online, insyaallah kita akan lakukan. Kenapa? Penting ya ibu bapak sekalian, di masa apalagi pandemi sekarang kan, dan langkanya para peruqyah. Ruqyah itu para praktisi ruqyah masih langka dibandingkan dukun paranormal, itu masih banyak. Kita lihat akun-akun YouTube dukun-dukun paranormal dan sebagainya, Masya Allah subscribernya jutaan ya, ratusan ribu. Tapi akun-akun para praktisi ruqyah yang terkenal aja nggak sampai 300.000, masih kalah jumlahnya. Makanya di sini ada satu metode yang harus kita cara yang harus kita kembangkan. Selagi itu bermanfaat dan membuahkan hasil, ya kenapa nggak masalah, kenapa tidak kita kembangkan dan bisa membantu teman-teman yang di pelosok-pelosok yang sulit untuk menemukan praktisi-praktisi yang syar'i. Daripada mereka itu berobat dengan dukun, mending kita fahamkan mereka tentang ruqyah jarak jauh, ruqyah online. Alhamdulillah luar biasa. Saya ke ada pasien yang dari Kalimantan, dari Maluku. Barusan ada 2 orang yang saya ruqyah, pasien dari Maluku dan dari Pamijahan kalau nggak salah, dari Garut ya. Maluku, Sumatera, Maluku, kemudian Jakarta, Pamijahan, Tasik sudah. Kemudian dari yang paling jauh Abu Dhabi, itu saya pernah punya pasien dari Abu Dhabi ya, dan keluhan penyakitnya suka nangis sendiri dan kerasukan. Nah itu Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, bagi Anda yang merasakan kemanfaatan, menganggap tayangan ini bermanfaat, silakan diklik bagikan ya, supaya teman-teman kita yang tidak menyaksikan ikut bisa menyaksikan. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan. Nah itu cara membongkar, artinya bagaimana cara meruqyah jarak jauh, yaitu kuatkan keikhlasan kita dan tanamkan keikhlasan kepada orang yang diruqyah. Kemudian gunakan HP-nya, kotaknya yang jelas, jangan sampai terbata-bata nanti ketika kita ngomong karena gangguan sinyal ya. Nah kemudian kita ruqyah, kita bacakan Al-Quran dengan kenceng, kemudian setelah itu gunakan media air. Nih yang saya gunakan ketika saya meruqyah jarak jauh. Saya bacakan ayat Al-Quran kepada orang yang diruqyah dengan menggunakan HP atau media video call. Setelah itu diakhiri dengan media air. Tujuannya apa? Ruqyah air itu tujuannya supaya apa? Supaya kalau andai kata di tubuhnya itu ada sihir, maka akan terkuras. Terkadang sihir itu nggak akan keluar cuman dengan ruqyah secara lisan saja, tapi harus dikuras, dimasukkan media-media air ke dalam tubuhnya. Itu banyak sekali, lumayan banyak ya pasien-pasien yang setelah dia minumkan air itu dia muntah. Selesai diruqyahnya, ketika diruqyah nggak muntah, ditutup, laporan tadi saya muntah, setelah minum air muntah. Itu kalau muntah keluar ya, racun-racun sihirnya keluar. Silakan ada yang mau ditanyakan di luar tema juga, silakan yang mau bertanya.
Pak Irul ya, afwan Ustaz, bagaimana cara meruqyah orang yang kerasukan? Meruqyah orang yang kerasukan gampang ya, Bapak jangan panik, jangan panik. Bacakan saja ke telinganya ya, Al-Qur'an, Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian ayat-ayat zikir seperti bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau ayat untuk penghancur sihirnya itu surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122, bacakan. Gitu. Kalau berontak, biarin aja, suruh berontak, nanti juga kepanasan. Ketika dia kepanasan, dia puncaknya dia akan keluar, biasanya muntah kalau keluar itu ya. Kalau enggak, dia sadar sendiri. Jadi ketika kerasukan, ruqyah aja, bacakan Al-Quran. Kalau orangnya si jinnya menirukan, jangan ketipu. Menirukan itu bohong-bohongan, padahal dia kesakitan ya. Kesakitan itu cuma bohong niru itu, padahal kesakitan. Ya, dari Makassar ya, Pak Abdul Qadir Jalani hadir. Alhamdulillah. Ya. Pak Wahyu Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Muhammad Raihan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana cara meruqyah diri sendiri? Soalnya kadang sakit kepala sebelah kiri, tembus ke mata, kayak ditusuk. Mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Meruqyah diri sendiri insyaallah mudah ya. Ibu pegang areal yang sakit ya, areal yang sakit. Kemudian ibu niatkan untuk meruqyah. Kemudian niat hati ibu meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian bacakan saja ayat ruqyah. Ayat ruqyahnya gampang, Al-Fatihah, ayat kursi. Nah, sekali lagi Al-Fatihah, ayat kursi. Ini standar saya ya. Jadi jangan panjang-panjang, takut nggak bisa nangkep. Al-Fatihah, ini ayat-ayat inti Al-Fatihah, ayat kursi. Kemudian surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Ya. Kemudian sertakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Cukup segitu. Dibulak-balik saja. Jadi Al-Fatihah, ta'awudz dulu, bismillah, Al-Fatihah, ayat kursi. Kemudian bacakan surah Al-A'raf 117 sampai 122. Itu untuk sihirnya ya. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pegang ke areal yang sakit. Terus pegang. Lakukan ruqyah secara mandiri selama 30 menit. Kalau 5 menit belum terasa, harus agak lama, 30 menit. Jadi apa? Ustadz Nurul Fadri, ini rekan saya ya. Praktisi ruqyah juga beliau. Ini dari Pak Rian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa ruqyah dari ketergantungan narkoba? Saya ingin bebas. Ruqyah pada dasarnya itu bisa mengobati penyakit medis ataupun non medis ataupun psikis. Medis pun ya, kalau memang tidak bisa memungkinkan untuk ruqyah, kita komunikasikan dengan dokter ya. Enggak semua bisa diruqyah memang kalau penyakit medis itu. Kalau seperti patah tulang, masa kita ruqyah? Ya kita hubungi ahli patah tulang. Ketika mau disesar, mengeluarkan anak ya dalam tubuh, ataupun orang nelan, misalkan nelan koin, masa diruqyah, ya harus ke dokter, nanti dibedah atau gimana. Jadi terkadang medis juga bisa kita ruqyah, terkadang ada yang nggak bisa. Kalau narkoba kan itu dari sisi ketergantungan ya, kecanduan, kemudian juga dari sisi mindset berpikir juga. Saya pernah meruqyah orang yang dia itu di lapas, di penjara 5 tahun, kemudian keluar. Di penjaranya itu karena kasus narkoba, karena kasus narkoba dan suka minum alkohol ya. Bapaknya datang ke tempat saya, waktu itu saya masih di klinik, masih mangkal di klinik ya, di klinik di Pondok Gede di Bekasi. Itu ada pasien yang datang dibawa oleh bapaknya. Dia itu pecandu narkoba ya, sampai ditahan 5 tahun. Saya ruqyah itu, ketika ruqyah beliau itu menangis, kita di ruqyah itu menangis. Kemudian saya dakwahi,
saya ceramahi, saya ajak untuk bertobat, itu bertobat, gitu ya. Jadi ketergantungan itu bisa disembuhkan juga dengan cara apa? Dengan cara kita ini menanamkan pemikiran. Kalau nggak merasa haram, ya akan terus aja makan. Kita harus punya pemahaman. Narkoba itu sesuatu yang haram, sesuatu yang maudarat, nggak boleh dikonsumsi. Contoh rokok aja, jangan narkoba, rokok aja. Ada orang yang sulit sekali sih saya berhenti merokok. Sebenarnya gampang, rubah aja paradigma berpikirnya. Antum kalau merokok apa hukumnya? Makruh. Ya jangan makruh, haram. Maka selesai sudah. Jadi ganti paradigma berpikirnya. Yang paling rajih itu haram ya, merokok itu. Apalagi narkoba, haram ya, haram. Nah itu bisa dilakukan juga dengan ruqyah bisa. Tapi saya sarankan juga dikombinasikan dengan bekam, Pak ya, untuk ketergantungan narkoba ya, ruqyah dan bekam. Ruqyah dan bekam. Jadi dua tibu nabawi yang digunakan, ruqyah dan bekam. Dan ruqyahnya jangan satu kali, harus beberapa kali. Ya, harus beberapa kali. Kemudian tidak kalah pentingnya Bapak juga harus, ataupun orang yang terkena kecanduan narkoba juga harus dia meningkatkan kualitas iman dan takwanya. Karena ketika diobati tapi pemahamannya nggak nambah-nambah, pemahaman agamanya nggak nambah-nambah, ya nanti dia bisa terjerumus ke lubang yang sama. Karena yang menyebabkan orang itu melakukan sesuatu itu apa? Pemahaman dia. Pemahaman dia yang menyebabkan dia itu melakukan sesuatu. Kenapa dia minum alkohol, kemudian memakai narkoba? Karena pemahaman dia yang menyebabkan seperti itu tadi. Dia memahami ketika ingin menyelesaikan suatu permasalahan, ya cukup dengan menghilangkan akalnya dengan cara narkoba. Kan begitu ya. Jadi perbaiki juga dari sisi pemahamannya. Dengan cara apa? Kita cari ilmu agama, kemudian kita cari para ustadz, para habaib, para kiai, dengarkan ceramah-ceramah mereka, ya, supaya nanti iman kita bertambah, takwa kita bertambah. Iman dan takwa ini yang paling kuat untuk meredam ketergantungan narkoba, di samping ruqyah dan bekamnya. Kemudian dari Mas Junaidi, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Anak hiperaktif bisakah di ruqyah? Hiperaktif ya, ada aktif, ada hiperaktif. Berarti ini lebih dari aktif. Hiperaktif tergantung ya. Hiperaktifnya positif enggak gitu ya. Ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang hiperaktif ya. Justru orang itu ada orang yang senang kalau anaknya itu aktif. Tapi kalau hiperaktif juga senang, kadang kalau keterlaluan jadi kitanya agak kesel ya. Agak kesel. Setahu saya ruqyah itu bisa untuk menenangkan ya, untuk menenangkan kondisi orang ya, kondisi kejiwaan orang, kemudian bisa menenangkan dari orang yang sedang stres, guncang pemikirannya, bisa tenang dengan Al-Quran. Orang yang bermasalah dari sisi pergaulan itu bisa ditenangkan dengan Al-Quran. Anak-anak insya Allah, tapi saya belum pernah ya kalau yang meruqyah hiperaktif. Tapi kalau meruqyah anak nakal pernah. Anak nakal pernah. Ya, jadi harus dibedakan juga ya. Terkadang anak nakal juga ada yang memang terkena gangguan jin, ada yang memang karena faktor pengasuhan dari ataupun pendidikan dari ibu dan orang tuanya. Itu ya, orang tuanya. Kalau gangguan jin selesai kalau di ruqyah. Tapi kalau faktor dia nakalnya karena memang asuhan dari orang tuanya yang kurang baik, ya harus diperhatikan orang tuanya. Kita harus merubah cara berpikir orang tuanya ketika itu. Kalau hiperaktif bisa saja ya, bisa saja dicoba saja. Bisa saja. Jadi untuk menenang, termasuk untuk menenangkan juga. Ada lagi rekan-rekan yang mau bertanya? Silakan. Jadi itu ya terkait tentang ruqyah online jarak jauh. Jadi ruqyah jarak jauh bisa dilakukan
Dan hasilnya saya buktikan, saya uji coba, eksperimenkan, ternyata luar biasa ya, luar biasa. Pertama, bisa membantu orang-orang yang di pelosok yang jauh dengan para peruqyah, orang-orang yang terkena gangguan jin, gangguan sihir dan semua dan santet dan sebagainya. Mereka tidak tahu mau kemana, mau mengobati gitu kan. Sementara mereka itu jauh dari keramaian orang. Nah, itu menjadi penolong kita ini ketika ingin meruqyah online. Jadi silakan bagi teman-teman yang seorang praktisi meruqyah secara online, secara jarak jauh. Kalau anak balita tantrum, Ustaz, balita tantrum, bagaimana mengatasi nyabinya? Tantrum itu apa? Tantrum ya. Kalau anak balita tantrum, Ustaz, bagaimana mengatasi nyabnya? Nyabnya itu apa? Nyabia. Nyabia apa, Bu? Anak balita yang tidak mau diam ya, yang suka ngamuk-ngamuk, itu bisa dengan ruqyah, bisa. Anak saya pun ketika ngamuk, saya ruqyah, saya bacakan sholawat ya. Anak saya suka ngamuk, itu bacakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Nah, itu saya bacakan ketika anak saya ngamuk ya. Ya memang pada fitrahnya anak-anak begitu ya. Masanya anak-anak pembentukan karakter ya, masih apalagi kalau anaknya itu sudah punya adik ya, masih kecil udah punya adik, itu merasa tidak diperhatikan, itu egonya ataupun manjanya luar biasa. Tapi kita memang harus sabar, kemudian harus memahami. Di ruqyah bisa untuk menenangkan, bisa. Suka pukul-mukul kepala atau jedotin kepala ke tembok. Ini kenapa, Pak Pramiyawandi? Faktornya kenapa beliau ini mukul-mukul ke kepala? Faktor stres, gangguan psikis, atau suatu kesurupan? Harus dijelaskan. Kalau nggak diperhatikan suka jedotin kepala di tembok atau lantai ya, Insya Allah ya. Oh, ini mungkin ini dari sisi psikis juga terganggu ya. Coba Bapak diteliti lagi dulunya kenapa bisa begitu ya. Dulunya apakah karena sakit hati dengan punya adik enggak gitu, atau punya kakak enggak gitu. Itu di ruqyah bisa ya. Di ruqyah saja, jangan 1 kali 2 kali, Bapak bacakan kepada anaknya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk mengobati ya. Al-Quran itu bukan hanya untuk mengobati, tapi untuk mencerdaskan. Para ulama itu ketika anaknya itu di masa kandungan, itu suka dibacakan Al-Quran. Makanya ada banyak anak-anak yang hafal Quran 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, ibunya soleh, cerdas ya, cerdas. Jadi cerdas. Jadi Al-Quran itu bisa menembus janin. Berarti kencang suaranya. Bapak terapi aja ruqyah, jangan 1 kali 2 kali, terus-terusan ya. Bapak bisa bacakan sholawat kepada anaknya, atau memperdengarkan azan. Diperdengarkan azan pakai MP3 atau Bapak azan. Itu untuk ruqyah. Jika ada jin yang masuk ke dalam tubuh anaknya, maka akan teruqyah, akan keluar ya. Terus menerus kita bacakan. Kita setelkan Al-Quran pakai MP3, pakai radio ya, rutin setiap hari ya. Itu bagus tujuannya, bagus efeknya ya untuk meruqyah. Tapi kita niatkan untuk meruqyah anak kita ketika kita nyetelkan MP3 atau radio, biar nanti efeknya lebih dahsyat. Ada lagi selain itu? Ada yang mau ditanyakan?
Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita ruqyah online ya. Saya akan meruqyah online atau ruqyah jarak jauh bagi teman-teman, Bapak Ibu yang mau mengikuti silahkan didengarkan. Kemudian sediakan air 1 gelas, air bening ya. Nanti kita akan gunakan juga metode menggunakan air ruqyah. Bisa Bapak Ibu bawa air ruqyahnya. Bawa 1 gelas air ya, nanti kita akan ruqyah. Nanti saya akan bimbing ya cara meruqyah airnya. Cara meruqyah airnya. Kita mulai ruqyah jarak jauhnya, didengarkan. Bagi yang punya keluhan-keluhan, hayati baik-baik, kemudian dengarkan dalam hati, meminta pertolongan kepada Allah, kemudian meminta kesembuhan kepada Allah. Ingat bahwasanya ruqyah ini merupakan wasilah saja, cara ya, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Didengarkan ya, khusyuk, kalau bisa merem silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس
أذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Sampai di sini silakan ada yang bereaksi enggak? Ada yang bereaksi enggak? Silakan. Di komen ada yang bereaksi seperti panas punggungnya, panas dadanya, gemeteran, pusing kepalanya, kemudian basah, berkeringat dan sebagainya. Coba ada yang sampai bereaksi enggak? Silakan teman-teman yang ada reaksi. Ada yang bereaksi enggak kira-kira? Coba komen yang ada bereaksi. Kita lanjutkan ruqyah tahap yang kedua. Didengarkan, dihayati, disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sekarang ditekan perutnya ya Bapak Ibu, ditekan perutnya dengan menggunakan empat jari ini ya. Tekan yang kenceng nih. Tekan yang kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tekan, sambil didengarkan. Wa auhayna ila Musa an alqi asak
فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم فمن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Sampai sini siapa yang bereaksi? Ini ada dari Pak Arif Trianto ya. Langsung bereaksi tuh. Mual, Ustaz, kayak mau muntah. Memang mual. Di antara efek ruqyah syar'i itu adalah mual. Kalau muntah bagus ya, itu ada hal-hal negatif yang keluar. Ada hal-hal yang negatif yang keluar, itu bagus. Kalau sampai muntah. Sekarang tahap yang ketiga, sudah disediakan airnya Bapak Ibu. Ya. Kalau airnya sudah ada, air putih, air bening, silakan bacakan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bacakan itu. Kemudian bacakan basmalah dan surah Al-Fatihah. Silakan dibacakan. Didekatkan airnya di mulut, ya, dekatkan airnya di mulut, kemudian bacakan. Silakan bacakan air beningnya, air putihnya, dekatkan ke mulut, bacakan ta'awuz, bismillah dan surah Al-Fatihah. Dikeraskan bacanya. Setelah selesai, silakan bacakan ayat kursi. Satu kali aja. Bacakan ayat kursi, silakan. Bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi ya. Setelah dibacakan ayat kursi, kemudian bacakan ayat ruqyahnya atau doa ruqyahnya. Kalau enggak hafal, saya tuntun ya. Ikuti saya ya Bapak Ibu ya.
Allahumma, silakan bacakan. Rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi, wa anta syafi, la shifaa'a illa shifaa'uka, shifaa'an la yughadiru saqama. Ayat ruqyah berikutnya diikuti bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika. Kemudian doakan, ya Allah, ya Rabbul Alamin, jadikanlah air ini obat untukku, serta semoga engkau jadikan air ini racun dan penghancur untuk jin-jin, untuk setan-setan, dan untuk sihir-sihir yang apabila masuk ke dalam tubuhku. Setelah itu ditiupkan, kemudian diminumkan sampai habis. Kalau airnya kebanyakan gak usah sampai habis ya, setengahnya bisa, atau disisakan, kemudian bisa nanti dicampurkan ke air galon ya, ke teko supaya lebih banyak, supaya diminum oleh keluarga, bisa, silahkan. Nah itu ya ruqyahnya. Nah ini ada reaksinya nih, silakan. Yang ada reaksi silakan ditunggu komentarnya. Yang ada reaksi, ini udah ada yang reaksi nih. Bapak Arif Trianto katanya mual Ustaz, kayak mau muntah. Kemudian Bapak Muhammad Raihan sempat muntah Pak Ustaz, tapi cuman lendir. Nah, ada yang sampai muntah nih ya. Nah ini luar biasa nih, kita praktekkan ya. Praktekkan, ini adalah dahsyatnya Al-Quran ketika dibacakan. Padahal orang yang membacakan sama orang yang dibacakan jauh ya. Kita cuma mengandalkan dunia maya, kita cuma mengandalkan sinyal ya, mengandalkan sinyal, tapi efeknya luar biasa. Itulah hebatnya Al-Quranul Karim ya, hebatnya Al-Quranul Karim. Makanya kita jangan ragu dengan kekuatan Al-Quran. Yakin bahwasanya Al-Quran itu merupakan penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan kami telah menurunkan Al-Quran ma huwa shifa', adalah sebagai perkara huwa shifaa'u wa rahmatul, dan dia itu merupakan obat. Al-Quran itu merupakan obat. Jadi harus kita pahami bahwa Al-Quran itu merupakan obat. Ada lagi yang sampai bereaksi, silakan di komen. Bagi teman-teman yang merasakan manfaat daripada tayangan ini, mohon bantuannya untuk di klik bagikan ya, supaya teman-teman yang tidak menyaksikan ikut menyaksikan. Cuman 2 orang ya yang sempat ini ya, efek. Ada sakit kepala, enggak? Atau sesak, gemeteran, kepanasan bagian tubuh, itu juga efek dari ruqyah syar'i. Nah itu ya barangkali ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Ini ada yang bertanya tadi sebelum diruqyah. Assalamualaikum, dari Pak Arif Trianto ya. Assalamualaikum Ustaz, mau nanya apakah wiridan dengan surat-surat dan ayat-ayat tertentu dengan jumlah tertentu diperbolehkan atau tidak? Wiridan dengan surat-surat atau ayat-ayat tertentu dengan jumlah tertentu diperbolehkan atau tidak? Wallahu alam ya, ini perbedaan para ulama ya. Perbedaan para ulama. Menurut saya selagi itu yang dibacakan adalah ayat-ayat zikir, ayat-ayat Al-Quran, karena memang ada juga yang berkenaan zikir itu dibatasi, ada ya. Jadi zikir itu terkadang dibatasi dan terkadang tidak dibatasi. Tergantung
perintahnya. Seperti zikir-zikir yang dibatasi dalam sholat kan, membaca tasbih, tahmid, kemudian takbir 33 kali. Yaitu perintahnya 33 kali, enggak boleh dilebihi. Dilebihkan apakah berdosa? Ya enggak berdosa, cuma makruh saja, enggak nyontoh ke Rasul. Harus sesuai dengan anjuran Rasul 33 kali gitu ya. Kemudian itu setelah sholat, di luar setelah sholat itu enggak dibatas ya. Silakan kita membaca 1000, membaca 2000 ya silakan. Yang bermasalah itu Bapak Arif ialah ketika wirid ini dikombinasikan dengan ritual-ritual tertentu. Nah ini yang bermasalah. Misalkan dibarengkan dengan ritual mandi kembang, ritual puasa mutih, dibarengkan dengan pati geni, tidak tidur ya. Sehingga dengan ritual tadi maka dia punya khodam. Nah itu yang berbahaya. Kalau zikirnya saja itu betul, zikirnya betul. Terkadang ada orang yang mengkombinasikan dengan perkara-perkara yang di luar syariat ya. Puasa mutih, memang ada syariatnya puasa mutih? Enggak ada ya. Puasa mutih itu enggak ada. Yang ada tuh puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan, dan puasa yang lain-lainnya. Puasa mutih enggak ada ya. Ritual-ritual tertentu. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah itu ada lagi, silakan yang mau bertanya. Reaksi ketika diruqyah ada? Enggak ada ya. Nah itu mungkin yang bisa disampaikan. Kalau tidak ada yang mau disampaikan, insyaallah mudah-mudahan Allah beri kekuatan ya. Mudah-mudahan besok bisa live streaming lagi. Mudah-mudahan ya. Nanti saya akan kabarkan kalau memang ada live streaming lagi. Silakan kalau di antara teman-teman yang masih mau berobat, kalau masih belum ada perubahan, silakan diruqyah lagi. Nanti saya akan adakan ruqyah online lagi di akhir acara ya. Di acara. Jadi ini merupakan bukti ya bahwasanya ruqyah jarak jauh itu ada efek. Efeknya ini bisa kita saksikan. Ada teman-teman kita yang sampai muntah. Teman-teman kita yang sampai muntah, ada yang sampai mual saja. Kemarin juga ada yang sampai cuma bukan muntah, mau muntah ya, sampai terbuka, sampai membungkuk. Ibu siapa tuh kemarin itu ya? Kemudian belum sempat muntah tapi mual. Ada yang sampai keloyongan katanya. Keloyongan. Nah itu. Ya, itu adalah efek daripada ruqyah syar'iyyah. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, kok sekarang menangis? Nangis ya setelah diruqyah online. Dan mau muntah terus setelah minum air, sama muntahnya kayak ada yang nahan. Masya Allah. Ketika diminumkan air, tadi kan saya bimbing ya teman-teman menggunakan media air. Ini ada teman kita yang efeknya lebih dahsyat ketika minum air, sampai menangis dan mau muntah terus setelah diminum air. Berarti ini di tubuh ibu, di tubuh bapak ini ada sesuatu nih. Coba diteliti lagi Pak. Bapak ini enggak sempat mengamalkan ilmu-ilmu tertentu enggak? Punya jimat enggak? Mohon maaf ya, barangkali punya jimat atau punya apa? Kalau enggak ada jimat, kalau enggak punya keturunan enggak dari ayahnya bapak, dari kakek ya. Ayah bapak dari kakek yang punya ilmu tertentu ataupun punya jimat-jimat tertentu. Begitu ya. Coba diteliti lagi. Takut nanti ini ada turunan. Nah ini kalau muntah terus-menerus itu bagus ya. Itu menguras. Jadi air ruqyah itu ketika air dibacakan dengan ayat ruqyah itu fungsinya untuk menguras. Ketika diminumkan itu menguras tuh sihir-sihir yang ada di dalam, penyakit-penyakit yang ada di dalam. Oh ibu ya, maaf ya bu ya. Soalnya namanya Muhammad Raihan, anaknya kayaknya ya. Nah itu saya sarankan nanti ibu ikuti lagi ruqyahnya ya. Kalau memang belum ada perubahan satu kali, silakan nanti bisa ikuti ruqyahnya sampai keluhan ibu hilang. Nah itu ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, efek dari ruqyah syar'iyyah. Silakan diajak saudara, keluarga, teman-teman yang mau berobat, insyaallah gratis ya. Insyaallah saya akan adakan pengobatan ruqyah jarak jauh secara gratis. Silakan yang mau berobat, insyaallah
efeknya signifikan, mudah-mudahan signifikan ya. Sudah saya praktekkan, saya uji cobakan. Ada beberapa pasien dan tidak sedikit pasien yang merasakan perubahan yang luar biasa. Itu yang bisa disampaikan barangkali. Mohon maaf kurang lebihnya. Kita akhiri dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.